Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebuah kota besar di Indonesia dinamai Pontianak, sebuah nama yang begitu identik dengan salah satu hantu paling legendaris di Asia Tenggara? Kota yang megah ini, yang terletak tepat di garis khatulistiwa, menyimpan sebuah kisah yang jauh lebih dalam dari sekedar geografi. Ia adalah simpul tak terpisahkan dari narasi mistis tentang kuntilanak, sesosok makhluk gaib yang telah menghantui imajinasi kolektif masyarakat Melayu selama berabad-abad. Dalam narasi video ini, kita akan menyelami asal-usul, evolusi, dan dampak mitologi kuntilanak atau yang sering disebut Pontianak di beberapa wilayah dalam budaya dan sejarah. Bersiaplah untuk menyingkap selubung misteri yang menyelubungi perwujudan ketakutan dan kesedihan yang tak terucapkan ini, memahami bagaimana ia bukan hanya sekedar cerita seram, tetapi juga cerminan mendalam dari nilai-nilai, ketakutan, dan kepercayaan masyarakat. Asal-usul mitologi kuntilanak berakar kuat dalam tradisi lisan dan kepercayaan animisme masyarakat Melayu Nusantara yang membentang dari Indonesia, Malaysia, hingga Singapura dan Brunei Darussalam. Secara etimologi, kata Pontianak diyakini berasal dari gabungan kata perempuan dan mati beranak, mengacu pada arwah wanita yang meninggal dunia saat melahirkan atau saat hamil. Kisah-kisah horor ini telah diceritakan secara turun-temurun, berfungsi sebagai peringatan sekaligus hiburan di malam hari. Perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah sosial masyarakat di masa lampau, di mana angka kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi dan menjadi ketakutan kolektif yang nyata. Faktor inilah yang kemudian melahirkan sosok kuntilanak sebagai simbol penderitaan dan dendam yang tak tersalurkan. Yang menarik adalah bagaimana kota Pontianak sendiri konon didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadriye pada tahun 1771 di tempat yang menurut legenda dihantui oleh Pontianak. Dikatakan bahwa sang sultan dan pasukannya harus melepaskan tembakan meriam untuk mengusir makhluk-makhluk ini sebelum mereka bisa mendirikan pemukiman, sebuah kisah yang terabadikan dalam penamaan kota itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya mitos ini telah mendarah daging, bahkan membentuk identitas geografis dan historis suatu wilayah. Cerita-cerita ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berevolusi, beradaptasi dengan zaman, namun tetap mempertahankan esensi menakutkannya. Kuntilanak dalam mitologi Melayu adalah hantu wanita yang biasanya digambarkan mengenakan gaun putih panjang, berambut hitam terurai, dan memiliki mata merah menyala yang menakutkan. Konsep dasarnya adalah arwah penasaran, seorang wanita yang meninggal dalam keadaan yang tragis, seringkali terkait dengan kehamilan atau persalinan. Cara kerjanya sangat licik. Ia bisa berubah wujud menjadi wanita cantik untuk memikat korban, terutama laki-laki, lalu menampakkan wujud aslinya yang mengerikan. Seringkali, kemunculannya didahului oleh aroma bunga Kamboja yang semerbak, yang kemudian berubah menjadi bau busuk menyengat seperti bangkai, sebuah mekanisme pemicu rasa takut yang sangat efektif. Aspek-aspek teknis dari mitos ini melibatkan detail-detail kecil yang membuat cerita kuntilanak begitu hidup dan menyeramkan. Misalnya, dikatakan bahwa kuntilanak akan mengeluarkan suara tawa melengking yang mengerikan atau tangisan seperti bayi untuk menarik perhatian. Prinsip fundamental di balik mitos ini adalah manifestasi dari ketakutan manusia terhadap kematian, khususnya kematian yang tidak wajar dan juga kekerasan terhadap wanita. Ia bukan hanya hantu yang menakut-nakuti, melainkan juga simbol dari ketidakadilan dan penderitaan yang tak terselesaikan. Selain itu, ada kepercayaan bahwa kuntilanak dapat ditemukan di pohon-pohon besar, terutama pohon pisang atau pohon beringin, dan kuburan yang tidak terawat. Beberapa versi cerita bahkan menyebutkan cara untuk mengusirnya, seperti menancapkan paku ke belakang lehernya yang akan mengubahnya menjadi wanita cantik, sebuah detail yang menambahkan kompleksitas pada mitos ini dan menunjukkan perpaduan antara ketakutan dan fantasi.
Kuntilanak adalah salah satu entitas supranatural yang paling dikenal dan paling sering direpresentasikan dalam budaya populer di Asia Tenggara. Tahukah Anda bahwa berdasarkan berbagai survei informal dan penelitian budaya, kuntilanak menempati urutan teratas sebagai hantu paling populer dan menakutkan di Indonesia dan Malaysia. Popularitasnya jauh melampaui hantu lokal lainnya seperti pocong atau tuyul dalam hal pengakuan publik. Data dari industri perfilman menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-21, puluhan film horor telah diproduksi dengan kuntilanak sebagai fokus utamanya, menyumbang pendapatan box office yang signifikan. Ini bukan hanya fenomena budaya, tetapi juga industri yang berkembang pesat. Yang menarik adalah bagaimana citra kuntilanak terus berevolusi seiring waktu, dari sekedar cerita lisan menjadi ikon media massa. Perbandingan dengan mitologi lain menunjukkan bahwa kuntilanak memiliki karakteristik yang unik karena sifatnya yang sangat membalas dendam dan kemampuannya untuk berinteraksi lebih kompleks dengan manusia, tidak hanya sekedar menakuti. Tren dan pola yang terlihat adalah peningkatan eksplorasi kuntilanak dalam genre horor yang lebih modern, bahkan dengan sentuhan-sentuhan psikologis yang menunjukkan adaptasi mitos ini dengan selera audiens kontemporer. Penelitian ilmiah di bidang folkloristik dan antropologi telah mengidentifikasi kuntilanak sebagai salah satu bentuk mitos yang berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengatur perilaku atau menjelaskan fenomena yang tidak dapat dipahami. Ini menunjukkan bahwa mitos ini bukan hanya fiksi, melainkan memiliki peran fungsional dalam masyarakat. Mitologi kuntilanak memiliki dampak yang mendalam dan multidimensional terhadap masyarakat, melampaui sekedar cerita pengantar tidur. Secara sosial, kepercayaan pada kuntilanak seringkali membentuk perilaku kolektif, seperti keengganan untuk bepergian sendirian di malam hari atau menghindari area-area tertentu yang dianggap angker. Ini bisa berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal, mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati. Lebih dari itu, mitos ini telah menjadi bagian integral dari identitas budaya Melayu, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan lisan yang kaya. Dampak ekonomi juga terasa, terutama dalam industri pariwisata dan hiburan kota Pontianak, misalnya, terkadang memanfaatkan narasi mitos ini sebagai daya tarik wisata yang unik, menawarkan tur sejarah yang mencakup legenda pendirian kota. Tantangan muncul ketika ketakutan ini dieksploitasi tanpa bertanggung jawab, menyebabkan kepanikan atau kepercayaan tahayul yang berlebihan. Konsekuensi jangka panjangnya adalah mitos ini terus mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Manfaatnya, di sisi lain, terletak pada kekayaan budaya yang diciptakan, memberikan inspirasi bagi seniman, penulis, dan pembuat film untuk terus menciptakan karya-karya yang relevan dan menghibur. Mitos ini juga secara halus mengajarkan empati terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang mungkin dialami wanita. Implementasi mitos kuntilanak di dunia nyata paling jelas terlihat dalam medium film horor yang tak terhitung jumlahnya. Ambil contoh film Kuntilanak 2006 karya Rizal Mantovani yang kemudian disusul oleh beberapa sekuel, atau film-film horor Malaysia yang juga menampilkan kuntilanak sebagai karakter utama. Kisah sukses film-film ini membuktikan daya tarik kuntilanak sebagai ikon horor yang universal melampaui batas geografis regional. Mereka berhasil menarik jutaan penonton dan meraup keuntungan besar, menunjukkan bahwa ketakutan terhadap makhluk ini adalah hal yang dapat dipasarkan. Studi kasus lain adalah bagaimana masyarakat lokal di beberapa daerah masih mempraktikkan ritual tertentu untuk mencegah atau mengusir kuntilanak, seperti menaruh gunting atau peniti di bawah bantal ibu hamil, yang mencerminkan pembelajaran dari pengalaman nenek moyang mereka.
Ada juga kisah-kisah nyata tentang penampakan yang dilaporkan di media massa atau diceritakan secara lisan, yang meskipun tidak terbukti secara ilmiah, tetap memperkuat narasi mitos ini di benak masyarakat. Lebih jauh lagi, beberapa seniman kontemporer menggunakan figur kuntilanak dalam karya seni instalasi atau pertunjukan teater, menginterpretasikan ulang mitos ini dengan perspektif modern untuk menyampaikan pesan-pesan sosial atau kritik. Ini adalah bukti bahwa kuntilanak bukan hanya hantu, tetapi juga sebuah simbol yang kaya makna, yang terus dihidupkan dan diinterpretasikan ulang dalam berbagai bentuk. Meskipun dunia semakin maju dan teknologi semakin canggih, mitologi kuntilanak diprediksi akan terus bertahan, bahkan mungkin berkembang dalam bentuk-bentuk baru. Tren masa depan menunjukkan bahwa kuntilanak akan terus menjadi inspirasi utama dalam genre horor digital, seperti video game, podcast, atau konten media sosial interaktif menjangkau audiens yang lebih muda dan global. Potensi perkembangannya sangat luas, mulai dari adaptasi lintas budaya hingga analisis psikologis mendalam tentang mengapa mitos ini begitu melekat dalam jiwa manusia. Ia adalah pengingat bahwa ketakutan dan emosi terdalam manusia tidak mengenal batas waktu atau teknologi. Sebagai kesimpulan yang kuat, kuntilanak dan hubungannya dengan kota Pontianak adalah sebuah tapestri budaya yang rumit, yang merajut sejarah, kepercayaan, dan ketakutan kolektif. Ia bukan sekedar cerita hantu untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah artefak budaya yang mencerminkan bagaimana masyarakat Melayu memandang hidup, mati, dan alam gaib. Jadi, apakah Anda percaya pada kuntilanak atau tidak? Tidak dapat disangkal bahwa ia adalah bagian tak terpisahkan dari narasi budaya kita yang kaya. Mari kita terus menjelajahi dan memahami kisah-kisah seperti ini, karena di dalamnya tersembunyi kearifan lokal dan jendela menuju jiwa kolektif sebuah bangsa. Terima kasih telah menonton.